Pak, kalau kabar Indonesia mau keluar dari AFF gimana, Pak? Oh. Apa aku udah kasih peringatan Pak gitu ke AFF gitu? Itu kan dorongan daripada sahabat, supporter dan publik. Ya. Tetapi kalau kami di PSSI, kita yang ingin pasti mensinkronisasi jadwal timnas dan liga dan internasional. Bila mana kita merasa jumlah pemain kita tidak cukup dan juga jadwalnya terlalu padat, ya bukan tidak mungkin kita juga bisa mengurangi pertandingan-pertandingan yang tidak sesuai dengan kalender FIFA. Tapi masih terlalu dini, ya. Kita jangan gara-gara kemarin titik, ya mestinya dapat titik, ya nggak dapat ya jangan emosi. Okey guys, ini adalah penjelasan daripada Pak Erick guys. Ada yang mengatakan PSSI ataupun Timnas Indonesia mahu keluar daripada iaitu kejuaraan Piala AFF guys. Tetapi itulah yang dikatakan Pak Erick tadi. Benda ini masih lagi diteliti, masih lagi difikirkan secara teliti. Kerana kita tahu AFF ini memang tidak ada di dalam kalender FIFA ya. Tidak ada dalam kalender FIFA. Makanya apa yang dikatakan oleh Pak Erick tadi yang saya fahamlah. Jika ada pemain-pemain yang tidak bisa ataupun kekurangan pemain, mungkin untuk akan datang, dia kata untuk yang bukan tournament di dalam kalender FIFA mungkin akan dikurangi guys oleh PSSI, iaitu Pak Erick sendiri berkata begitu ya. Jadi guys, kalau teman sendiri, apakah teman-teman mahu memang Timnas Indonesia harus keluar daripada iaitu AFF guys? Teman-teman bisa komen di bawah komentar guys. Tetapi bagi kita sudah tahu ya, Indonesia, Timnas Indonesia kalau di dalam Piala AFF ini sering ya, bukan sekali dua kali tetapi sering dicurangi oleh wasitnya, dicurangi oleh mafia-mafia di dalam AFF itu. Kerana itulah kita lihat pendukung supporter Indonesia ini memang disebab itulah mereka mahu benar-benar iaitu Timnas Indonesia keluar daripada AFF ya. Tetapi mereka kena ingat guys, AFF itu. Mereka kena ingat guys. Kerana apabila Indonesia keluar daripada AFF, untuk supporter, untuk tontonan yang ramai, untuk keuntungan yang tinggi daripada pendukung-pendukung datang ke stadion, memang selepas ini akan berkurangan. Tetapi saya heran guys. Saya heran mereka tahu iaitu pendukung-pendukung Timnas Indonesia, supporter Indonesia ini ramai yang akan datang ke stadion untuk menyaksikan perlawanan Piala AFF, tetapi masih ada mafia-mafia yang mengambil kesempatan untuk mencurangi iaitu laga antara Timnas Indonesia ini. Itu yang kita sakit hati, kita marah ya. Mereka bukan tidak tahu di dalam laga AFF ini keuntungan biasanya datang daripada supporter, iaitu daripada penonton-penonton datang ke stadion ya. Kerana di ASEAN ini penonton yang paling teramai nombor 1 jika Piala AFF adalah daripada supporter Indonesia. Tetapi mereka tidak menjaga hati, perasaan supporter. Mafia-mafia ini tidak menjaga. Jadi disitulah kita lihat supporter-supporter Indonesia ini ngamuk, marah dan mendesak supaya PSSI keluar saja daripada AFF guys ya. Itu yang saya fikirkan guys. Okay, next. Malaysia dan Indonesia tak suka Piala AFF. Kedua-dua adik-beradik serumpun sengaja nak menyaksikan finals dari jauh. Bagi yang ketinggalan, Filipina mengalahkan Indonesia 1-0 melalui sepakan penalti. Sejujurnya Abang memberikan kredit kepada skuad Garuda Muda. Meski kurang pengalaman dan menghadapi tim senior Filipina, mereka bertarung dengan baik, bahkan hanya bermain dengan 10 orang di babak kedua. Pertandingan kemarin sengit dan kedua-dua tim memiliki peluang untuk mencetak gol. Untuk Timnas Indonesia ada 2 orang yang menonjol. Cahya Supriyadi berkali-kali menyelamatkan Indonesia. Penampilannya kemarin luar biasa seperti mati pas. Dalam hal serangan, Marcelino adalah pemain utama. Ia terlibat dalam setiap serangan Timnas Indonesia dan jika beruntung bisa mencetak 2 atau 3 gol. Usai Muhammad Ferrari mendapat kartu merah, Garuda Muda masih bisa menguasai permainan hingga insiden handball. Setelah itu sulit untuk memecahkan permainan Filipina yang pak debas. Seperti yang diungkapkan Shin Taeyong, kompetisi ini menjadi pengalaman bagus bagi para pemain muda. Namun ada satu hal yang bisa disetujui Malaysia dan Indonesia. Kami tidak menginginkan trofi kecil ini. Ayo berikan ke Thailand. Jika anda setuju, komen apa benda ni
timnas Apa benda ni weh? Berarti sekarang ini Indonesia dan Malaysia memerhati daripada jauh ya. Kerana kita tidak perlukan Piala Ciki ini ya. Kerana kita tahu Indonesia dan juga Malaysia lah ya. Mereka mahukan Piala Asia, pergi ke Piala Asia ya. Dan kita tahu sekarang Indonesia pun sudah melaju untuk ke Piala Dunia guys. Jadi apa yang kita lihat, apa yang dilakukan oleh STY dan Pak Erick menurunkan pemain-pemain muda untuk U20, pemain-pemain muda U20 di AFF kali ini memang menjadi perhatian sebenarnya, menjadi perhatian ASEAN ya. Kerana kita lihat Vietnam menurunkan inti, pemain inti yang sebenar. Nampaklah di sini, kita lihat Vietnam memang benar-benar mahu menjuarai Piala AFF kali ini guys. Kalau kita lihat Thailand, kalau kita lihat Singapura, Malaysia, Indonesia ini, kita semua menurunkan pemain-pemain lapis 2 ya, iaitu pemain-pemain grade B ya, bukan pemain-pemain grade A yang kita turunkan ya. Jadi di situ kita nampak ya, kita sudah tidak berapa untuk semangat untuk menjuarai Piala AFF ini. Cukup hanya untuk kejuaraan ataupun untuk memenuhi laga saja ya, ataupun untuk bersama dengan ASEAN saja. Tetapi untuk menjuarainya, kita lihat AFF ini sudah semakin kita mula untuk tidak berapa minat kerana banyak mafia-mafia di dalam AFF ini. Disebab itulah salah satunya sebabnya kenapa seperti Singapura, Malaysia, Indonesia dan Thailand sudah kurang untuk benar-benar dan bersungguh-sungguh untuk menjuarai Piala AFF ini. Tetapi berbeza dengan Vietnam ya. Vietnam menurunkan memang full intinya. Kita tahu pemain-pemain grade A yang mereka turunkan ya, sampai ada pemain naturalisasi yang dia turunkan juga ya. Jadi selepas ini guys, apa yang kita harus fokuskan adalah timnas Indonesia harus lolos ke iaitu putaran keempat di Piala Dunia guys. Kalau tidak otomatis pun pergi ke Piala Dunia, putaran keempat insya-Allah bisa lolos ya guys. Itu yang kita harapkan sama-sama guys. Kabar mengenai rencana Indonesia untuk keluar dari AFF memicu reaksi dari Presiden AFF, Mayor Jenderal V.F. Samet, dan Presiden Federasi Sepak Bola Asia, AFC, Salman bin Ibrahim Al-Khalifa. Dalam pernyataannya, V.F. Samet dengan penuh emosi memohon agar Indonesia tetap menjadi bagian dari AFF. Ia bahkan terlihat menitikkan air mata saat menyebut bahwa Indonesia adalah elemen penting dalam AFF. Tanpa Indonesia, roh AFF akan hilang dan tensi pertandingan akan menurun drastis, ujar V.F. Samet. Senada dengan V.F. Samet, Salman bin Ibrahim Al-Khalifa juga menyampaikan keprihatinannya. Ia berjanji bahwa AFC akan mengambil tindakan tegas untuk memastikan keadilan dalam pertandingan di masa depan. Okey, kita lihat di sini Presiden AFF katanya sampai memohon untuk Indonesia jangan sampai keluar daripada AFF guys. Ini kita lihat daripada Presiden AFF sendiri. Tapi yang kita tidak suka di dalam Piala AFF ini terlalu banyak mafia-mafianya. Seperti perlawanan itu sudah dirancang, sudah diatur, itu yang kita tidak suka. Dan kemudian wasit-wasitnya yang sudah dibayar ya. Itu yang membuatkan fan ataupun supporter-supporter Indonesia mendesak supaya PSSI ini keluar saja daripada AFF dan bergabung dengan EAFF, iaitu liga-liga yang sebelah Asia Timur sana guys. Itu yang dimahukan oleh supporter-supporter Indonesia guys. Jadi mereka sudah tahu, iaitu orang AFF ini, mereka sudah tahu jika Indonesia tidak ada di dalam laga AFF ini, daripada segi penonton, supporter, iaitu fan ataupun orang yang berdatangan ke stadion akan berkurangan dan tidak akan meriah kalau tidak ada Indonesia. Tetapi kita lihat di sini mafia-mafia ini tidak menjaga hati dan perasaan supporter-supporter Indonesia yang datang itu ya. Ini yang membuatkan kekecewaan kepada supporter Indonesia guys. Jadi jika mereka mahukan benda ini tahun hadapan untuk Indonesia terus bersama dengan AFF, jaga hati perasaan supporter dan jangan ada kecurangan di dalam permainan. Itu yang kita mahukan. Kenapa kita bilang kecurangan di dalam permainan guys? Kita lihat ya ketika Ferrari mendapat kartu merah. Bagaimana? Adakah itu patut diberi kartu merah? Dan sepakan penalti. Adakah patut Filipina dihadiahkan penalti? Memang kalau kita lihat tidak sepatutnya guys. Ya. Itu yang membuatkan supporter-supporter Indonesia ini marah ya. Okey, next. Presiden AFF mengakui jika bukan karena Indonesia, Piala AFF tahun ini tidak akan banyak disorot. Dan Vietnam akhirnya malu jadi bahan guyonan se-ASEAN akibat lakukan hal aneh ini.
Ya, sadar nggak sadar, nampaknya memang ada yang agak lain di ajang AFF tahun ini. Hal itu disebabkan oleh tim-tim favorit yang sudah tidak lagi mengandalkan pemain-pemain yang selama ini menjadi tumpuan utama mereka. Malahan sebaliknya, tim-tim unggulan lebih banyak mengandalkan pemain muda yang bisa dikatakan masih sangat minim pengalamannya di ajang internasional. Contohnya adalah Indonesia yang hanya tampil dengan mayoritas pemain U22 di ajang AFF kali ini. Hal serupa juga terjadi pada Thailand dan Malaysia yang juga tidak menyertakan pemain-pemain terbaik mereka. Bahkan Laos yang notabene adalah tim gurem, mereka percaya diri sekali menurunkan skuad yang mayoritas U22 di ajang AFF ini. Ya, dari semua tim, mutlak hanya Vietnam yang benar-benar serius mempersiapkan tim mereka, mulai dari training camp ke Korea hingga sampai menaturalisasi pemain asal Brazil yaitu Rafael Son yang kini inilah pemain naturalisasi untuk Vietnam, guys. telah berubah nama menjadi Nguyen Xuan Son. Nah, tentu saja Nguyen dengan Xuan Son persiapan yang namanya. begitu matang dan meyakinkan ini, seharusnya target Vietnam di Piala AFF ini adalah menjadi juara. Namun, yang menarik dan lucunya adalah pelatih Vietnam, Kim Sang-sik, baru-baru ini menyatakan kalau dirinya tidak menargetkan juara. Sesuatu yang pada akhirnya membuat Vietnam malah menjadi bahan guyonan bagi tim-tim lain yang bahkan bukan unggulan. Laos misalnya, yang tampak santai dan tidak terlalu berambisi untuk membuktikan diri di ajang AFF ini. Yap, Laos secara mengejutkan mereka justru memilih ikut cara Indonesia, yaitu dengan menurunkan pemain yang mayoritas U22. Tentu saja apa yang dilakukan oleh tim negeri bumbu dapur tersebut secara tidak langsung mengejek Vietnam. Jadi segala kebijakan yang dilakukan Vietnam di edisi AFF kali ini seolah-olah ingin sekali mereka yang menjadi pusat perhatian. Dengan menurunkan kekuatan terbaik, harapannya adalah mendapatkan atensi serta pastinya mengembalikan kepercayaan publik yang belakangan ini sangat kecewa dengan prestasi timnasnya. Ditambah lagi dengan fakta bahwa berulang kali tim sejuta Nguyen tersebut kalah dari pasukan Garuda di tahun 2024 ini. Nah, apa yang dilakukan oleh Vietnam tersebut nyatanya tetap nggak bisa menutupi fakta kalau Indonesia adalah tim yang paling banyak disorot. Bahkan ketika tim Garuda memutuskan tampil dengan skuad U22, sorotan itu justru kian bertambah, di mana media-media asing sangat penasaran melihat penampilan para pemain muda Indonesia untuk menantang tim-tim yang memakai pemain senior. Menurut Presiden AFF melalui utusannya yang bernama Francisco Calbuedilai, secara jujur mengakui kalau Indonesia memang menjadi daya tarik yang membuat Piala AFF ini banyak disorot. Sebab dengan hype Piala AFF yang sudah menurun, Indonesia tetap mampu menjadi garda terdepan dalam hal meraih keuntungan. Di sisi lain, warga Vietnam sendiri nampaknya sangat antusias sekali kalau urusannya melawan Indonesia. Bahkan semua persiapan yang dilakukan oleh Vietnam ini diduga hanya untuk mengalahkan Indonesia, karena di luar dari urusan teknis, Vietnam kabarnya juga menjual murah tiket pertandingan melawan skuad Garuda pada tanggal 15 Desember nanti. Jelas Okey, guys, kita lihat di sini ya. Ternyata Vietnam memang benar-benar mahu menjuarai Piala AFF kali ini, guys ya. Kerana pemain-pemain seniornya ramai yang diturunkan sampai ada pemain naturalisasi sekali ya. Inilah yang kita lihat Vietnam ya. Dan apa yang kita nampak, guys, memang Vietnam memang benar-benar mahu menjuarainya. Jadi inilah yang kita lihat. Walaupun AFF tahu Indonesia ataupun supporter daripada Indonesia ini ramai yang datang, tetapi mereka tidak menjaga hati supporter Indonesia, guys ya. Itulah kesilapan AFF ini ya. Gini ya, kita juga harus bisa memahami ini semua. Pertama, kaitannya dengan kalau kita mau menyalahkan STY ya, mau menyalahkan STY, meminta pertanggungjawaban STY berkaitan dengan boleh dikatakan banyak yang pro kontra STY out dan lain sebagainya. Saya yang ada di tim jujur mengatakan tidak tepat, salah sasaran. Kenapa? Karena kita harus tahu dari awal kan memang tidak ada target. Sekali lagi tidak ada target. Targetnya kita adalah kaderisasi untuk program jangka menengah dan jangka panjang. Itu yang harus diketahui oleh masyarakat. Dan sebenarnya pun kan saya juga sudah berulang kali ditanya juga saya konsisten dalam menjawab. Ya, saya konsisten dalam menjawab dan saya sampaikan apa adanya. Saya mohon maaf, saya tipe orang tidak abu-abu. A, B, B, saya begitu. Jadi saya sampaikan apa adanya sehingga terbelah menghendaki STY out dan sebagainya. Saya jujur, saya mengatakan itu salah alamat. Karena memang tidak tepat. Terkecuali kalau STY pada saat kualifikasi berikutnya Piala Dunia tidak berhasil, silakan saja. Tapi kalau saat sekarang ini
AFF ini dijadikan sasaran antara supaya stay out. Oh, itu salah sasaran. Iya. Sangat salah. Saya sudah katakan, saya sampaikan kepada beberapa teman-teman yang nanya ke saya jawab apa adanya. Oh, itu salah sasaran. Ya. Bukan begitu gitu. Jadi yang benar evaluasi itu kan evaluasi permainan, evaluasi taktik, evaluasi pemanggilan pemain dan lain-lain. Itu iya betul. Itu yang kita lakukan dan Pak Ketua Umum sudah menyampaikan itu kepada saya dan kita akan lakukan evaluasi itu. Tetapi bukan evaluasi dalam rangka oh ya stay out, oh tidak. Iya. Salah itu. Presiden kita dengar AFF ini pula. melalui utusannya Francisco Calbuadi mengaku jika Indonesia memang menjadi magnet terbesar meskipun cuma pakai tim U22. Tapi justru itulah yang bikin media-media asing makin penasaran. Hal yang kemudian merujuk pada satu kesimpulan jika bukan karena Indonesia, bisa saja Piala AFF ini benar-benar sepi sorotan. Ya, itu yang saya katakan guys. Kalau bukan kerana Indonesia guys, saya yakin ya Piala AFF akan datang ya, pasti akan sepi. Pasti akan sepi guys. Sepi. Kerana kita tahu supporter Indonesia, fan Indonesia yang datang ke stadium itulah yang paling ramai sekali ya. Kalau kita lihat di dalam laga, kalau timnas Indonesia bermain di kandangnya sendiri ya, tidak kiralah dia lawan siapa, Vietnam ke Thailand ke Malaysia ke siapalah, pasti paling full stadium adalah daripada supporter Indonesia guys. Tetapi itu yang tidak dijaga oleh AFF. Hati supporter Indonesia itu. Mereka sering mencurangi, sering mengkhianati dalam perlawanan. Mereka tidak menjaga hati-hati supporter timnas Indonesia. Dan apabila Indonesia dikatakan mau keluar daripada AFF, mereka yang kelabakan guys, mereka yang takut kerugian, mereka takut rugi besar. Tidak ada penonton yang datang ke stadion nanti. Kalau daripada negara-negara lain kita tahu tidak seramai seperti Indonesia. Jadi mereka takut bila Indonesia itu keluar daripada AFF, maka mereka sangat takut guys, sangat takut nanti mereka akan rugi besar kerana tidak ada penonton yang seramai seperti penonton timnas Indonesia guys. Okey guys, seperti yang kita reactionkan tadi, yang kita lihat iaitu desakan agar PSSI, Persatuan iaitu Sepak Bola Seluruh Indonesia, keluar dari Federasi Sepak Bola ASEAN AFF guys, semakin menguat setelah berbagai insiden yang dianggap merugikan timnas Indonesia dalam kompetisi AFF, dan dikatakan kekecewaan mendalam dirasakan oleh supporter yang menilai bahawa timnas Indonesia yang sering dicurangi dalam tournament AFF. Dan yang kita nampak lagi menanggapi hal ini guys, iaitu Ketua Umum PSSI iaitu Pak Erick Thohir menyatakan bahawa pihaknya akan melakukan evaluasi yang menyeluruh sebelum mengambil keputusan final. Erick menegaskan bahawa PSSI akan lebih selektif dalam mengirim timnas Indonesia untuk tampil pada kejuaraan-kejuaraan yang tidak termasuk iaitu dalam kalendar resmi FIFA seperti AFF itulah. Dan seperti yang kita dengar daripada ungkapan Pak Erick di video yang kita reaction tadi guys, katanya kita akan mempertimbangkan untuk mengurangi iaitu partisipasi dalam ajang di luar kalendar FIFA, ujar Pak Erick. Itu yang dikatakan Pak Erick yang kita dengar tadi ketika mereaction tadi guys. Dan tetapi apa yang jelas kita lihat supporter mendesak agar timnas Indonesia keluar saja daripada AFF guys, dengan harapan dapat bergabung dengan federasi lain yang lebih kompetitif dan adil. Jadi selain itu, jika Indonesia benar-benar keluar daripada AFF, katanya federasi tersebut diperkirakan akan mengalami kerugian besar dari segi dukungan supporter dan penonton. Kerana kita tahu Indonesia dikenal memiliki basis iaitu penggemar sepak bola yang besar dan fanatik ya. Itulah supporter Indonesia yang selalu memberikan energi positif dalam setiap pertandingan, dan kehilangan iaitu partisipasi Indonesia dapat mengurangi iaitu daya tarik tournament AFF di mata publik selepas ini kalau Indonesia keluar guys. Itulah. Jadi saat ini guys, kita nampak PSSI belum membuat keputusan resmi terkait keanggotaan di AFF, dan Pak Erick Thohir menegaskan bahawa pihaknya akan mengkaji lebih detail sebelum mengambil keputusan dengan mempertimbangkan iaitu berbagai aspek demi kemajuan sepak bola Indonesia. Kita tahu dia sebagai ketua umum ya. Jadi dia akan mengkaji sebaik-baiknya guys. Tidak boleh membuat keputusan terburu-buru dan apa yang dikatakan Pak Erick juga, dia menyebut kita harus bijak dalam mengambil keputusan semua demi kebaikan sepak bola Indonesia.
ke masa depan, guys. Itu yang dikatakan oleh Pak Eric. Jadi para supporter diharapkan bersabar ya, bersabar menunggu keputusan resmi daripada PSSI sambil terus memberikan dukungan penuh kepada timnas Indonesia dalam berbagai ajang internasional. Terutamanya nanti di dalam kualifikasi Piala Dunia bulan Maret ini bertemu dengan Australia dan bertemu dengan Bahrain. InsyaAllah saya akan ke Jakarta juga, guys, ketika Indonesia bertemu dengan Bahrain pada bulan Maret, pada 25 Maret ini nanti ya. Jadi guys, bagaimana pandangan teman-teman? Teman-teman bisa komen di bawah komentar. Rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu hingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol lonceng, tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT. Yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.